Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengulas kembali tentang teori globalisasi dalam pembangunan. Pengertian globalisasi menurut Selo Sumarjan, globalisasi itu adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem atau kaidah tertentu yang sama. Faktor yang mendorong terjadinya globalisasi yaitu pertama faktor politik. Yang kedua yaitu kebutuhan manusia yang semakin meningkat, di mana kebutuhan manusia yang kita saksikan sekarang ini itu semakin hari semakin meningkat, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder sampai kebutuhan primer. Terus yang ketiga yaitu kebutuhan dunia pendidikan. Pendidikan yang semakin hari semakin meningkat memaksa kita semua untuk mengikuti zaman modern. Sehingga ketika kita tidak mampu untuk mengikuti zaman modern tersebut, kita akan tereloisir. Kita akan terbelakang dari dunia. Sekarang yang kita saksikan, yang kita rasakan setiap pelajar baik SD, SMP maupun sampai tingkat perkuliahan, yaitu sekarang melakukan perkuliahan tingkat daring. Nah, sehingga mau tidak mau memaksa kita semua untuk mengikuti zaman itu. Ini tergolong kepada bagian keempat faktor terjadinya globalisasi, yaitu teknologi yang semakin meningkat. Sedangkan faktor yang menghambat globalisasi itu terletak kepada masyarakat itu sendiri. Kenapa? Ketika masyarakat tidak mampu untuk mengikuti perkembangan globalisasi, maka daerah tersebut tidak akan bisa berkembang atau maju. Ciri-ciri globalisasi itu yang pertama yaitu teknologi, yang kedua yaitu meningkatkan pergerakan, meningkatnya pergerakan seperti pakaian yang dimana pakaian itu akan selalu mengalami revolusi, di mana setiap zaman fashion akan selalu berubah dan akan terus berubah. Itu yang disebut dengan masa pergerakan. Yang ketiga yaitu meningkatnya modal asing yang masuk dari suatu negara ke daerah. Meningkatnya modal asing dari negara luar ke negara Indonesia. Terus yang keempat yaitu meningkatnya pertukaran budaya. Itu ciri-ciri globalisasi. Pembangunan yang berhasil menurut Max Weber itu ada dua. Yang pertama yaitu pembangunan ekonomi yang berhasil. Jadi maksud di sini pembangunan ekonomi yang berhasil yaitu pembangunan ekonomi yang merata antara orang kaya dengan orang yang miskin. Nah, sehingga mempunyai kehidupan yang serata lebih baik. Terus yang kedua yaitu pembangunan bersinambungan. Yang dimaksud dengan pembangunan bersinambungan yaitu ada dua teori, ada dua pembahasan. Pembahasan pertama yaitu tentang kerusakan yang terjadi di sosial. Yang dimaksud dengan terjadinya kerusakan di sosial yaitu kerusakan yang ketika pemerintah melakukan pembangunan tetapi tidak merata
sehingga masyarakat bawah itu merasa merasa terbelakang, sehingga tidak, maksudnya pemerintah melakukan pembangunan tapi tidak berdampak baik kepada keseluruhan, sehingga masyarakat melakukan tindakan kerusakan sosial. Kita lihat pada gambar di atas kerusuhan yang terjadi karena pembangunan yang merata yang hanya bisa dikatakan bersifat kapitalis. Terus yang kedua yaitu tentang kerusakan lingkungan. Pemerintah melakukan pembangunan secara berkesinambungan tanpa memperhatikan lingkungan, sehingga terjadi kerusakan lingkungan di mana. Dapat kita saksikan foto di atas salah satu bukti pembangunan secara berkesinambungan tanpa memikirkan dampaknya pembangunan yang dilakukan terus-menerus.